selalu punya pikiran yang positif ke depan. Dia tidak melihat kejelekan orang lain. Dia tidak melihat keburukan orang lain. Tetapi dia bisa melihat kebaikan dari orang lain di dalam dirinya. Saudara, yang kedua. Yang kedua siapa lagi? Yang kedua kita akan belajar Kaleb. Kaleb bin Yefune. Di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 10c sampai 11. Itu berbicara begini. Kalimat-kalimat orang-orang yang punya spirit of excellence itu selalu positif. Dia katakan begini. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini katanya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Bapak Ibu, ada di sini yang udah usia 85? Pak Simon berapa Pak Simon? Wah, Pak Simon 76, sebentar lagi sama kayak Kaleb nih ya. Saya lihat spiritnya masih tetap sama, ketawanya juga masih tetap sama ya Pak Simon ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Kaleb ini luar biasa. Dia beda 86 beda berapa tahun? 9 tahun sama Pak Simon ya. Dia katakan apa? Dia katakan sekarang aku 85 tahun tapi semangatku, kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Dan apa yang diminta oleh Pak Kaleb ini? Apa yang diminta oleh Kaleb ini? Dia minta pegunungan Hebron. Saudara, kalau kita kembali lagi ke klip. Yang dia minta apa? Dia minta pegunungan Hebron. Apa sih pegunungan Hebron? Ternyata Hebron itu adalah pegunungan yang sulit ditaklukkan. Dengan musuh-musuh yang menakutkan. Itu Hebron. Jadi Kaleb ini luar biasa. Dia minta bukan untuk santai. Sebetulnya itu sudah jadi warisan. Semua sudah dapat tanah bagian warisan masing-masing. Tapi Kaleb bilang tidak. Saya masih mau berperang. Menaklukkan Hebron. Ini ada spirit yang luar biasa. Spirit of excellence ini ada di dalam diri Kaleb. Dia mau menyerang. Dia mau mengalahkan. Bukan mau berpangku tangan. Sekalipun usianya sudah 85 tahun. Tapi saya melihat spirit itu luar biasa. Puji Tuhan, di sini sudah ada yang mau mendekati Pak Simon ya. 85 tahun tetap mau melayani Pak Simon ya. Sampai melihat 6.000 ya Pak Simon. Kalau Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Ada spirit of excellence itu. Nah ada satu perkataan yang luar biasa dari seorang yang namanya Michelangelo. Michelangelo itu pernah bicara begini. Bahwa bahaya besar itu bukanlah karena kita mempunyai target tetapi tidak mampu mencapainya. Melainkan bahaya yang jauh lebih besar adalah ketika kita punya target yang terlalu rendah dan berhasil mencapainya. Bapak Ibu bisa menangkap maksudnya ya. Saya melihat IFGF punya target yang luar biasa, bukan target yang rendah, bukan target yang kecil. Tapi target yang cukup besar. Bapak Ibu, untuk bisa mencapai 6.000 gereja, itu bukan sesuatu yang ringan. Tetapi tidak bisa dicapai. Itu bisa dicapai. Nah Michelangelo bilang kalau kita bikin target terlalu kecil, dan kemudian kita bisa capai, itu berbahaya. Kenapa? Karena kita akan cepat puas. Sebetulnya target dalam setiap kehidupan kita sama Bapak Ibu sekalian. Kita perlu memiliki satu target yang lebih besar dari apa yang kita mampu. Supaya apa? Supaya kita bisa menumbuhkan apa yang ada dalam diri kita. Dan kita akan terus bisa capai itu. Dan orang-orang yang punya spirit of excellence, dia akan selalu mau capai sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dia bisa lakukan. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang selalu memberi itu kepada kita. Saya kagum terhadap IFGF. Terhadap Pastor Jamie Untoro pada tahun yang lalu kami undang ke gereja kami juga untuk share tentang bagaimana visi misinya menjangkau dunia. Itu luar biasa sekali. Dulu bagi kami di Indonesia sesuatu yang mustahil untuk bisa mendirikan gereja di luar negeri. Tapi ternyata saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan bisa pakai orang-orang Indonesia untuk bisa mendirikan gereja-gereja di luar negeri. Itu sesuatu yang luar biasa.
Kenapa? Karena ada roh yang luar biasa di dalam diri kita. Yang berikut ya sekalian, kalau kita lihat lagi, ada satu kalimat bijaksana yang bicara begini. Semakin besar tantangan, maka semakin besar berkat yang menanti. Amin. Saudara percaya makin besar tantangan yang kita hadapi, maka makin besar berkat yang menanti, betul? Ini kata-kata yang bijaksana. Yang berikut. Ada seorang contoh di sini kita kenal sama-sama, Thomas Alva Edison. Usianya 84 tahun. Waktu dia meninggal ya, sebelum dia meninggal. Dia disebut sebagai raja penemu. Dan sepanjang umur hidupnya, Thomas Alva Edison ini memiliki 1.200 penemuan. Ini penemuan yang tidak main-main. Sepanjang hidupnya dia pakai untuk terus menemukan penemuan-penemuan yang baru Bapak Ibu sekalian. Dan dia katakan bahwa genius itu ditentukan hanya oleh 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Wah saya kagum sekali. Thomas Alva Edison ini memiliki spirit yang luar biasa. Satu hari waktu dia mau membuat satu penemuan yang baru yang namanya aki. Aki. Karena dia sudah aki-aki juga. Tahu sudah aki-aki ya, aki-aki itu sudah opa-opa. Waktu dia mau bikin aki untuk mobil itu, rupanya satu cairan tertentu yang dia pakai untuk percobaan jatuh tumpah. Dan kemudian menyebabkan kebakaran hebat. Di labnya yang seperti gudang yang besar itu, bahkan di situ terdapat semua penemuan-penemuannya dia ada di sana. Dan itu terbakar semua habis. Dan untung Thomas Alva Edison dan anaknya bisa menyelamatkan diri. Yang pertama menyelamatkan diri anaknya dulu. Keluar, lari. Waktu dia lihat papanya belum keluar, dia cari keliling gedung. Gak ketemu. Dan satu kali ketika keluar Thomas Alva Edison. Rambutnya sudah kacau. Lalu kemudian badannya semua penuh dengan debu. Lalu anaknya ini dengan semangat, papa udah ketemu. Waktu dia ketemu papanya, dia lihat papanya itu bersinar-sinar. Matanya sangat bersinar-sinar. Lalu anaknya tanya, "Pak, ada apa?" Dia bilang begini, cepet panggil mamamu," katanya. Dia bilang, anaknya bingung, "Kenapa mesti panggil mama?" Dia bilang, "Cepet panggil mamamu dengan lebih semangat lagi." Lalu anaknya tanya, "Pak, kenapa mesti panggil mama?" Dia bilang apa? "Mama belum pernah lihat api sebesar ini." Ya luar biasa gak Bapak Ibu sekalian? Dia sudah lihat gudangnya terbakar, penemuannya habis, tapi dia masih bilang mamanya belum pernah lihat api sebesar itu. Apa? Dia punya spirit yang luar biasa. Lalu dia bilang sama anaknya, kamu kenal gak dengan orang yang punya traktor supaya bisa meratakan tanah ini? Untuk diapakan Pak? Kita bangun kembali. Ini yang namanya spirit of excellence Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup ini orang boleh saja jatuh. Dalam hidup ini orang bisa saja gagal. Dalam hidup ini orang bisa saja mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang paling penting adalah tetap memiliki spirit untuk bangun kembali. Coba lagi. Dan itu ditunjukkan oleh Alva Edison. Dan dia katakan apa? Genius itu cuma 1%. Ditentukan oleh inspirasi. 99% kerja keras. Saya tertarik dengan satu lagi, ada satu gambar di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ada gambar-gambar yang menarik di sini. Ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal? Wah iya, saya tiap hari lihat Eva suka buka TV ini, yang ini Oprah Winfrey, yang ini ya, yang tengah ini ya. Itu Oprah. Lalu ada lagi yang nggak dikenal? Sebelahnya Oprah itu ada Angelina Jolie. Ya, ada lagi yang kenal? Ini yang terkenal nih. Marilyn Monroe. Tapi yang paling menarik buat saya bukan yang 7 itu. Yang terakhir. Ada yang kenal yang terakhir? Ini orang Indonesia Bapak Ibu sekalian. Buat saya sangat tertarik sekali. Itu adalah Agnes Monica. Kenapa saya tertarik dengan Agnes Monica? Dalam buku itu dikatakan 10 orang yang berhasil. Tapi yang digambar cuma 8. Kenapa saya tertarik dengan Agnes Monica?